Oke, halo semua, selamat malam. Jadi kita Malam. kali ini mau ngomongin apa nih? Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang negara dan konstitusi. Wah, negara dan konstitusi. Kira-kira nih dari oh ya sebelumnya mending kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan nama aku Arnata Kila Ervan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kenalin, aku Diatira Wulandari dari Fakultas Kedokteran. Kenalkan, saya Amar Ratutur Fitri dari Fakultas Vokasi. Kenalkan, nama saya Muhammad Omar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Jidan Masalis dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, karena semua udah perkenalan nih, kita bisa lanjut deh ngomongin negara dan konstitusi. Dari kalian ada yang tahu nggak nih kira-kira pengertian dari negara dan konstitusi? Kalau dari aku sendiri itu, sepengetahuanku negara itu dia yang memimpin suatu masyarakat, suatu bangsa, dan ada hukum untuk menjaga masyarakat itu agar hidup dengan tentram. Mungkin yang lain ada pendapat lain kali ya. Kalau menurut aku, kalau menurut aku sih negara itu lebih kayak suatu lembaga gitu ya, mewadahi suatu teritorial. Oke, aku setuju sih benar. Jadi kayak ibaratnya tuh negara itu adalah sebuah wilayah dan dalam isinya ada rakyat dan sebagainya. Kalau menurut Raihan sama Amar nih gimana? Kalau menurut ini negara itu kayak di dalamnya itu ada suatu presiden, terus habis itu masyarakat, hukum-hukum yang berlaku, gitu, perekonomian yang berkembang. Kalau menurutku gitu. Kalau menurut aku, negara itu kayak suatu kelompok atau organisasi ya dalam wilayah yang sama dan juga sistem pemerintahan yang sama. Seperti itu. Oke deh, ini kan tadi kita udah ngomongin nih pengertiannya si negara. Terus selanjutnya kita ngomongin pengertiannya konstitusi. Kalau dari aku konstitusi itu ibaratnya kayak hukum, dasar hukumnya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu adalah UUD 45. Nah, kalau menurut yang lain gimana nih? Kayaknya kita semua setuju deh, kalau kita pahamnya konstitusi itu berkaitan erat banget sama yang namanya hukum. Iya bener banget, aku setuju. Ya benar banget, kalau konstitusi itu adalah suatu dasar dari suatu negara. Iya benar. Kalau dari kalau dengar kata konstitusi pasti ke arah ke undang-undang dasar gitu. Ke Nah, oke nih, karena kita udah ngebahas nih pengertian dari negara dan konstitusi. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah konstitusi di Indonesia udah mampu mengalami kegiatan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi? Oh ya, kebetulan kan kemarin kita juga udah nyebar Google Form nih. Ya, isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Mungkin Wulan bisa minta tolong dibantu di share screen kali ya dari hasil Google Form kemarin. Jadi bisa sambil kita bahas. Boleh, bentar ya. Oke, makasih. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan, 75% responden berusia 15-17 tahun dan 25% lainnya merupakan kelompok usia 18-20 dan 21-23 tahun. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dan berasal dari instansi perguruan tinggi yang berbeda-beda. Banyak dari responden mahasiswa menganggap konstitusi di Indonesia masih belum mampu mengayomi kegiatan di perguruan tinggi. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan pengetahuan mereka mengenai apa itu konstitusi. Masih banyak dari responden kurang mengetahui peraturan apa aja sih yang berkaitan dengan lingkungan perguruan tinggi.
Selanjutnya, pertanyaan mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 diberikan untuk mengetahui pengetahuan terkini mahasiswa mengenai negara dan konstitusi. Sebanyak 41,7% responden sangat setuju dengan adanya peraturan ini, dengan beberapa alasan seperti untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di Indonesia, memberikan perlindungan bagi para korban, memayungi sivitas akademika dari tindakan pelecehan, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini sudah banyak mahasiswa mulai peduli dan memerhatikan masalah terkini yang ada di sekitarnya. Tentunya hal ini dapat memotivasi para mahasiswa untuk menjadi generasi muda berkualitas dan peduli terhadap bangsa dan negara. Nah, oke nih, karena tadi kita udah ngomongin nih dari hasil responden di Google Form yang udah kita sebar. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira dari kalian ada nggak nih kritik atau saran buat negara dalam pembuatan pasal yang mengatur kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi? Mungkin bisa dimulai dari Wulan nih. Kalau dari aku mungkin lebih banyak ini ya, sosialisasi ke mahasiswa juga biar kita sama-sama ngerti, kita sama-sama paham mengenai peran negara dan konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mahasiswa pun juga termasuk masyarakat Indonesia ya, apalagi kita istilahnya agent of change gitu. Udah sih dari aku gitu. Mungkin yang lain, Omar. Bisa di next nih ke Omar. Oke, aku mau nambahin ya. Kalau buat aku sendiri kritik buat negara, buat kampus itu, buat lingkungan pendidikan itu mungkin untuk saat ini udah semakin baik. Kayak peraturan-peraturan itu semakin menyeluruh, semakin mencakup semua orang dari berbagai lapisan. Dan itu pun juga nggak apa ya istilahnya tuh kayak jadi kita tuh sama-sama ngerasain apa dampak dari aturan itu, bukan sekedar tulisan yang kita baca dan ya udah. Nah, salah satunya itu pun juga kayak mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila itu pun juga bisa jadi salah satu contoh kecil ya dari penanaman nasionalisme ke mahasiswa, karena mahasiswa juga kan generasi penerus bangsa yang berpendidikan. Jadi untuk kalau kritik aku buat negara sih untuk saat ini belum ada dan udah cukup baik. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, di next nih Kak Amar. Jadi aku mau nambahin dari Omar tadi. Jadi peraturannya itu sebaiknya ya benar-benar diimplementasikan gitu dalam lingkungan, bukan cuman dibuat peraturannya aja, tapi juga diimplementasikan dengan sebaik mungkin itu biar civitas yang mahasiswa yang di perguruan tinggi itu biar merasa aman gitu. Oke, makasih Amar. Dan terakhir nih dari Rehan, mungkin ada tambahan? Kalau dari aku sih kayak mahasiswa itu harus kayak taati peraturan-peraturan yang ada sih, sama juga sebagian dari dasar hukum juga kan harus dari mahasiswa itu kayak ikut menyetujui lah biar nggak ada komunikasi lagi atau enggak kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh mahasiswa atau enggak dari kampus sendiri atau enggak dari suatu negara. Sama juga pemerintah juga harus mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan pembuatan undang-undang dasar juga agar negara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kayak suatu masalah lagi. Dari aku kayak gitu sih. Oke, makasih banyak semuanya nih. Semua tambahan-tambahan dari kalian. Kalau dari aku sih ya sama kurang lebih kayak kalian semua. Semoga kedepannya perlindungan yang lebih kuat untuk setiap mahasiswanya makin ditingkatkan. Jadi kayak peraturannya nggak cuma hanya tertulis dan hanya sebagai pajangan aja, tapi benar-benar diimplementasikan secara keseluruhan di lingkungan kampus. Mungkin dari kita sekian kali ya. Terima kasih semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam semuanya.
Selamat Selamat malam. malam. semua. Malam.